Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran kalkulus. Perkenalkan, nama saya Nabil Chandra Setiawan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang materi himpunan. Langsung saja kita masuk ke materinya yuk. Pengertian himpunan. Himpunan dapat dikatakan sebagai kelompok atau kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Cara menyatakan sebuah himpunan. Secara umum, himpunan dapat dinyatakan dengan huruf kapital dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, anggotanya akan dituliskan dengan huruf kecil. Ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, menggunakan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Kedua, menggunakan notasi pembentuk, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut serta anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Jika anggotanya terlalu banyak untuk disebutkan, kalian dapat menulis dengan tanda kutip titik-titik-titik. Dan juga ada beberapa jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Definisi himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota sama sekali. Notasinya itu yaitu berbentuk buka tutup kurawal yang tidak memiliki nilai di dalamnya atau nol dengan garis miring atau minus M. Contoh sebagai contoh himpunan kosong, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan buka tutup kurawal yang tidak ada nilainya atau kosong sama sekali. B sama dengan 0 garis miring minus M. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Adrian Fauzan. Kenalkan, nama saya Adrian Fauzan Guntoro dengan NIM 152400614. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan semesta. Definisi dari himpunan semesta: himpunan yang mencakup seluruh elemen yang sedang dibahas dalam konteks tertentu. Misalkan A sama dengan 3, 5, 7, 9, maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S bilangan sama dengan bilangan ganjil atau bilangan asli, bilangan caca maupun bilangan real. Selanjutnya, ini himpunan bagian merupakan himpunan A disebut bagian dari B jika setiap anggota A adalah anggota B. Ini ada contoh P 1, 2, 3, I dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka P anggota dari Q ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ada himpunan sama. Definisinya, dua himpunan disebut sama jika mereka memiliki anggota yang sama persis atau memperhatikan urutan. Maksudnya sini A sama dengan B, B sama dengan A. A sama dengan ayam, bebek, angsa. B dengan ayam, bebek, angsa. Jadi notasinya A sama dengan B ataupun B sama dengan A. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen. Definisi: dua himpunan dikatakan ekuivalen jika jumlah anggotanya kardinalitasnya sama, meskipun isinya berbeda. Notasinya A jika anggota A-nya sama dengan B ataupun B jika anggotanya sama dengan A. Sekarang berikan himpunan A sama dengan sapi, kerbau, rusa. B sama dengan ayam, bebek, angsa. Karena mereka mempunyai jumlah anggota yang sama, maka himpunan ekuivalen bisa dinotasikan sebagai berikut. Ekuivalen A itu 3, ekuivalen B itu 3, maka anggota B sama-sama 3. Lanjut, ada himpunan tunggal. Definisi himpunan tunggal yaitu himpunan yang memiliki satu anggota saja. Misalnya A
adalah himpunan tunggal di antara bilangan 10 sampai 12, maka A adalah 11. 7. Himpunan tak terhingga. Definisi himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung habis. Contoh, misal diberikan A adalah himpunan bilangan positif lebih dari 1, maka A dapat dinyatakan himpunan bilangan tak hingga karena bilangan positif yang lebih dari 1 sangatlah banyak. 8. Himpunan hingga. Definisi himpunan yang jumlah anggotanya terbatas dan dapat dihitung. Misal diberikan himpunan B adalah bilangan positif kurang dari 5, maka A sama dengan 1, 2, 3, 4. 9. Himpunan lepas. Definisi himpunan dikatakan lepas jika tidak memiliki anggota yang sama. Notasi A garis miring B. Contoh, R sama dengan ABCD dan S 2468, maka dapat disimpulkan R dan S adalah himpunan lepas. Notasi R garis miring S. Himpunan komplementer. Definisi komplementer himpunan adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan lain yang dibentuk dari himpunan semesta tersebut. Contoh, S sama dengan INDOESA, A sama dengan EAOD. Komplement himpunan A per C sama dengan INS. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Ramadan Nugroho dengan NIM 152406660 dari kelas 1512C01. Di sini saya akan menjelaskan operasi pada himpunan. Yang pertama ada irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua himpunan dinotasikan dengan tanda irisan. Contoh soal. A sama dengan A, B, C, D, dan E. B sama dengan B, C, E, G, K. Maka A irisan B sama dengan B, C. Berikutnya ada gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari kedua himpunan A dan B. Gabungan antara dua himpunan dapat dinotasikan dengan tanda gabungan. Contoh soal. A sama dengan A, B, C, dan E. B sama dengan B, C, E, G, K. Maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, G, dan K. Berikutnya ada selisih. A. Selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua himpunan dapat dinotasikan dengan tanda selisih. Contoh soal. A sama dengan A, B, C, dan D, dan E. B sama dengan B, C, E, G, dan K. Maka A selisih B sama dengan A dan D. Berikutnya ada komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan. Kecuali anggota himpunan tersebut, komplement A dinotasikan sebagai berikut. Dibaca A komplement. Contoh soal. A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan. Nama saya Muhammad Fatih Hidayat dari kelas 152C01 dengan NIM 152400673. Di sini saya akan menjelaskan diagram Venn himpunan. Oke, mari kita lanjut ke isinya. Pengertian diagram Venn himpunan. Dalam himpunan, diagram Venn itu adalah diagram yang menyajikan pada data himpunan yang menampilkan hubungan atau korelasi antara himpunan tersebut sesuai dengan kelompoknya. Lanjut. A. Langkah-langkah membuat diagram Venn. 1. Tampilkan himpunan semesta. Gambar persegi panjang untuk mewakili himpunan yang mencakup semua objek. 2. Uraikan himpunan dalam lingkaran. Gambar lingkaran untuk setiap himpunan. Setiap lingkaran harus diuraikan sebagai kurva tertutup. 3. Menandai sebagai himpunan
tandai sebagai anggota himpunan. Berikan tanda seperti titik pada setiap angka atau data. Pastikan menempatkan tanda titik pada anggota himpunan lingkaran yang sesuai. B. Elemen di dalam diagram Venn. 1. Gabungan. Setiap lingkaran dalam diagram Venn memiliki himpunan tertentu. 2. Irisan. Bagian tumpang tindih antara dua atau lebih lingkaran menunjukkan elemen yang sama. 3. Selisih. Semua elemen terdapat dalam satu atau lebih himpunan. Yang terakhir, komplement. Elemen yang tidak termasuk dalam himpunan tertentu. Mari lanjut. Di C, diagram Venn operasi himpunan. Diagram Venn dapat membentuk untuk mengoperasikan himpunan sebagai berikut. 1. Gabungan. Operasi pada himpunan yang merupakan gabungan himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi himpunan baru. Simbolnya seperti ini. Contohnya A. Kur awal A, B, C, D, kur tutup. B. Kur awal A, I, U, E, O, kur tutup. Lalu yang rumusnya ini menjadi ini. Kur awal A, B, C, D, E, I, U, O, kur tutup. Diagram Venn lingkaran A dan B saling tumpang tindih. Semua elemen di lingkaran saling diarsir. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rizky Alfarizi. Di sini saya akan menjelaskan operasi himpunan pada diagram Venn. Di sini saya menjelaskan irisan. Irisan adalah dua himpunan A dan B dengan anggota-anggota yang sama terdapat pada dua himpunan tersebut. Misalnya, anggota A adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, B adalah 4, 5, 6, 7. Yang bisa dikatakan sebagai irisan ialah anggota yang sama dari kedua himpunan. Jadi himpunan dari A dan B adalah 4 dan 5. Lalu saya menjelaskan tentang selisih. Selisih dua himpunan meliputi semua anggota yang tidak dimiliki himpunan lain. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Notasi pembangkit untuk selisih dua himpunan A dan B ditulis dalam persamaan. Selisih A dan B sama dengan X adalah anggota bilangan A atau X tidak sama dengan anggota bilangan B. Artinya anggota yang hanya ada di A tetapi tidak ada di B. Jadi selisih dua himpunan adalah himpunan yang eksklusif ada di di A, tidak berada di B. Begitupun sebaliknya, eksklusif di B, tidak ada di A. Lalu saya akan menjelaskan komplement. Komplement dalam diagram Venn adalah area yang mewakili semua elemen dalam himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan yang sedang dipertimbangkan secara visual. Ini terlihat sebagai daerah di luar lingkaran yang mewakili himpunan tersebut di dalam persegi panjang yang mewakili himpunan semesta. Contohnya, di sini diberikan himpunan semesta itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 0. Dan anggota A-nya hanyalah 1, 5, 3, 7, 9. Berarti yang bisa dikatakan komplement dari bilangan A ialah bilangan yang di luar tidak dimasuk lingkaran, yaitu 2, 4, 8, 6, dan 0. Tuh. Dan himpunan semesta bisa dinotasikan dengan A pangkat C atau A komplement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Suri akan menjelaskan tentang studi kasus penerapan himpunan pada kalkulus. Oke, yang pertama itu menentukan domain fungsi. Domain adalah himpunan semua nilai yang boleh digunakan sebagai masukan fungsi. Nah, untuk contohnya di sini f dalam kurung x sama dengan 1 per x min 2, semua bilangan real kecuali 2 karena akan menyebabkan pembagian 0. Nah, ditulis
himpunan X yang memenuhi syarat bahwa X tidak sama dengan 2. Nah, di sini ada beberapa simbol himpunan untuk menyatakan bilangan. Di sini terdapat himpunan bilangan real, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan kompleks, himpunan kosong, kemudian menyatakan anggota himpunan, menyatakan subset atau himpunan bagian. Nah, simbol-simbol di atas sering digunakan untuk menentukan kerja fungsi, penyelesaian limit, dan integral. Nah, untuk yang ketiga itu ada integral sebagai luas daerah. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva. Nah, sebagai contoh, hitung luas di bawah kurva dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, luas ini bisa ditulis sebagai himpunan titik-titik dalam kurung X, Y. Artinya, himpunan ini berisi semua titik dalam kurung X, Y, di mana X berada dari A sampai B, dan Y berada dari 0 sampai F dalam kurung X. Jadi, kita ambil semua titik di bawah grafik fungsi. Nah, kesimpulannya, integral sama dengan luas di bawah grafik sama dengan himpunan titik dalam kurung X, Y, di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian yang keempat, fungsi bisa tidak kontinu jika terdapat beberapa hal ini. Nah, yang pertama itu tidak terdefinisi pada titik tertentu. Kemudian tidak memiliki limit yang sama dari kiri dan kanan. Nah, dalam hal ini digunakan pemisahan himpunan domain untuk mendeteksi diskontinuitas.